Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan di malam Sabtu ini setelah kita melaksanakan salat maghrib menjelang salat isya, kita berkumpul berhalaqah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in juga, kepada kita sebagai umat yang selalu istiqomah di dalam menjalankan ajaran sampai akhir zaman. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat, dijauhkan dari penyakit yang terus. Mas banyak berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min sayyil asqam. Mudah-mudahan halaqah ini dijauhkan dari penyakit yang terus, ya, penyakit lahir dan batin gitu kan, ya, penyakit lahir karena Islam selalu terus, ya, pergerakannya, perkembangannya dicegal, ya, khawatir. Mudah-mudahan dengan kesehatan kita akan selalu terlindungi dan terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kebahasan di dalam keistimewaan Al-Qur'an, itu yang beberapa keistimewaan, beberapa banyak, ya. Saya ambil satu dulu, adalah Al-Quran itu dibaca mendapatkan keistimewaan, memberikan petunjuk jalan kebenaran, kebaikan, keselamatan yang dilukiskan di dalam Al-Quran. Surat 17 Al-Isra ayat 9, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa mubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati annalhum ajran kabira. Di keistimewaan Al-Qur'an adalah inna hadzal qur'ana, ini adalah Al-Qur'an, kitab, yahdi lillati hiya aqwam mubashshir. Jadi Yahdi memberikan petunjuk, ya, memberikan petunjuk kepada kita, kepada dia, ya, wa mubasyirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira. Jadi orang-orang yang berkumpul halaqah ini mendapatkan kabar gembira. Apa kabar gembiranya, gitu kan? Ya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa mubasyirul mu'minina, jadi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Wa mubasyirul mu'minin alladzina amanu wa amilus sholihah. Jadi orang-orang yang melakukan amal soleh, kan, amal baik. Ini melakukan satu proses kita mendekatkan diri kepada Allah, ingin menjadi orang-orang yang baik, yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, maka ajrong kabiro, pahala yang sangat besar. Bukan tidak ada, ya. Jadi itu sebagai keistimewaan, karena walhasalu bi
amsalihha. Satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Ya, itu sebagai motivasi dan keistimewaan di dalam membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang di dalamnya orang selalu mendapatkan petunjuk dan kebaikan, keselamatan. Di malam ini ya saya mereview terus ya, karena selalu banyak murojaah, karena tidak tulis, jadi selalu diulang-ulang agar selalu ingat ya bahwa pokok utama dalam makharijul huruf wa sifatul huruf ya, makhraj yang terbagi 5 ya. Yang pertama adalah al-jauf ya, selalu diingat ya. Satu ada al-jauf, artinya rongga mulut ya. Yang kedua adalah al-halqu, artinya tenggorokan. Jadi ada al-jauf itu rongga, jadi harus main ya, a, i, u-nya, alifnya, wau-nya dan iya-nya. Jadi vokalnya main a, i, u, jelas. A, i, u, gitu. A, i, u itu vokal, al-jauf konsonan. Yang kedua al-halqu, hanya tenggorokan. Jadi huruf-huruf ada yang di tenggorokan ya. Dibagi 3 tahap ya. Ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada yang di atas ya. Terus ketiga al-lisan, huruf lisan ya, huruf yang 18 huruf lidah ya. Terus yang keempat adalah as-safatani, huruf 2 bibir ya. Dan yang terakhir adalah al-khayshum ya. Mungkin sekarang kita bahas di al-khayshum, artinya rongga hidung. Dia ada rongga mulut al-jauf, juga ada rongga hidung. Jadi mengaji itu tidak boleh ngirung terus, karena ada al-jaufnya gitu kan. Ada vokalnya dan juga ada ngirungnya. Nah, al-khayshum itu terbagi 7 ya. Itu yang satu aja, pertama adalah huruf-huruf yang berdengung disebut gunnah musyaddadah. Itu kan kalau kita di tentang huruf itu ikhrajul huruf Pak. Jadi ada hak, ada wal mustahak. Hak itu adalah sifat yang 17 ya. Dan wal mustahak adalah hukum-hukum. Nah, ini yang sebagian mungkin 7 ini adalah tentang khayshumnya di al mustahaknya. Kalau hak adalah hak Allah yang dilukiskan dalam surat Al-Baqarah ayat 121 gitu. Hak tilawati secara hadis adalah wal mustahaknya adalah hukum-hukum, yaitu baik itu apa mad ya, tentang pembagian mad gitu kan. Ada mad itu dibagi 2, ada mad asli, ada mad far'i. Mad asli dibagi lagi gitu kan. Itu ada mad tabi'i, mad iwad, mad badal, mad tamkin, mad silah, siroh. Kalau di buku tajwid yang lama mah tidak. Yang perkembangan sekarang pasti ada dibagi. Kan kalau mad far'i itu mad syaid, mad wajib, mad lazim musaqqal kalimi, lazim muhaffaf kalimi, mad muhaffaf harfi ya, itu pembagiannya. Sekarang di khayshum adalah tentang gunnah musyaddadah. Ada gunnah musyaddadah, ada idgham gunnah, itu adalah tentang yang berkaitan dengan al-khayshum, ada rongga hidung. Jadi harus main di hidung gitu kan. Jadi kalau hidung enggak main itu lu masuk kepada al-khayshum, itu harus ada gitu kan. Nah, sambil saya mencoba, jadi kita setiap ini murojaah ya, kita pandu di Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas terus gitu setiap pertemuan gitu. Kebetulan hari ini juga ada kaitan dengan al-khayshum ya, kita di Anas saja. Jadi kita Anas di murojaah bareng-bareng gitu kan, bagaimana baca yang sesuai dengan kaidah, agar yang sering kita bacakan surat-surat pendek gitu kan. Kalau surat sendiri kan ya Nas, Al-Falaq yang kita pakai kan mungkin kan gitu. Jarang kan sholat sendiri pakai surat Al-Balad gitu kan. Jarang. Pakai ya
antara ya di Al-Asr ke bawah aja kan gitu yang kita pakai ya. Tuh. Ya 12 surat dari yang pendek-pendek gitu kan, dari Anas sampai Al-Asr. Itu kan sering kita baca di surat-surat sunat. Ya, mudah-mudahan ya dengan di-upgrade-nya kita bacaan tuh kita ibadah kita lebih berkualitas gitu kan. Agar kualitas gitu, jangan athim, malam yujawidil Qur'ana athim, barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Qur'an athim, dosa. Jadi bacakan itu dosa. Tetap salah dosa. Tapi kalau kita berhalakoh gini ya ditanggung jawab dosanya. Jangan khawatir ya, karena ada yang nanggung dan sebagai murabinya. Oke, sekarang karena ada kaitan dengan gunnah musyaddadah ya di Anas ya kita di Anas. Anas sudah tahu ya. Halamannya 604 sama kan? Sama, tidak pusing-pusing halamannya. Oke. Ya, kita talaki dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. 1 2 3. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. 1 2 3. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Karena di surat Anas ini merupakan dia mengulang ya, murojaah ya, nanti selalu ya dikasih lagi dulu ya untuk minggu depan ya Al-Falaq terus ya, dan secepatnya mau murojaah terus minggu depan lagi Al-Ikhlas terus di murojaah ya. Jadi sudah sampai kepada surat yang sudah panjang, kita kembali lagi ke Anas. Bukan masalah Anas, Anas Al-Falaq, Al-Ikhlas, sudah kenal ya kan, sudah hafal di luar kepala gitu ya. Tapi ya kita bayangkan gitu kan. Jadi huruf demi hurufnya apa yang telah kita baca, Anas itu paling wah, anak TKG hafal gitu kan. Nah kita karena ada kaitan dengan al-khaysum, rongga hidung ya, jadi harus ada. Kalau qul a'udzu birabbin nas itu nggak ada khaysumnya, jadi kalau robin jadi harus ada teng, nah itu kan karena diukur dengan 3 ketukan ya gitu, urat 3 ya, 2 sampai 3, makanya harus siapkan tangan, jadi siapkan tangan untuk mengukur gitu kan. Kalau kita dibayang-bayang nanti ya apalagi kalau ngajinya sendirian nggak masalah. Kalau kita berhalakoh gini ya supaya pulang robin nasibin ya kan nggak enak suaranya. Kalau terukur dengan 3, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, kan enak kan gitu. Di
agar dengungnya al-khaysum di sini dengungnya ada, secara ini adalah tentang gunnah musyaddadah. Jadi birobbin nas itu nun bertasdid dan mim yang bertasdid disebut gunnah musyaddadah. Kalau ada yang ini maksudnya tentang simbol-simbol dengan menggunakan istilah ummi, inna, kubawakan ayam ditambah sama sambal, samangkok, samangka. Itu lucu kan gitu kan. Untuk melatih gitu ya. Ditanding dengan komplit di situ ya. Baik iklabnya, ikhfanya, idgham bi gunahnya ada di situ ya. Inna. Ummi awalnya ummi, inna, kubawakan ayam ditambah sama sambal, samangkok, samangka. Nah, itu untuk latihan ya dengung gitu. Jadi lucu tuh. Ketawa Pak ini juga. Ya, oke, kembali ke surat An-Nas bahwa ya, di awal berhati-hati. Huruf qaf itu ada huruf lisan. Ya, huruf lisan bukan huruf tenggorokan ya, huruf lisan dipangkal, lidahnya itu naik ke atas, tertutup ke arah langit, jangan sampai mengucapkan kul, a'udzu, makanlah, aku berlindung, nyari makan gitu kan. Jadi kalau aku kapta makan, bukan katakan. Jadi pul, ya, pul. Awas jadi dengan kul, jangan ada hamba, harus naik si lidah yang ujung naikkan ke atas. Ul tertutup karena dia juga huruf masuk, huruf qalqalah. Nanti aqa min qab qul, jangan kul, awas ya. Nanti yang sudah disebut seperti kul huwallahu ahad, makanlah bahwa itu satu. Kalau dimakan itu kan jadi artinya salah. Itu yang disebut malam yujawidil qur'ana atim. Di barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Qur'an, atim dosa. Jadi harus hati-hati dengan asal qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid. Jadi perintah Al-Qur'an itu adalah warattilil qur'ana tartila, Al-Muzammil ayat 4. Bacalah Al-Qur'an secara tartil, tenang gitu. Jadi jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Ya, banyak yang kita baca tapi banyak yang kita terpeleset lidah, maka bukan banyak pahala tapi banyak dosa. Itu yang dikhawatirkan. Jadi warattilil qur'ana tartila. Qul ya, bukan kul, tapi karena si qaf itu huruf lisan secara makhraj ya. Naikkan si lidah paling ujung ke atas langit-langit. Qul min qab, bukan min qab. Min qa, taikan agar tertutup ya. Setelah tertutup dia akan mantul gitu. Benda yang tidak tertutup dari lidah naik ke atas, maka dia tidak akan mantul gitu kan. Kalau tidak mantul ya terjadilah desis, amas gitu kan. Gitu. Yang paling rawan memang tetap juga tidak melakukan salah ya. Huruf jim dan ja ya. Saya juga ada, tapi ayat cetan. Apa secara mahroz ya. Semua lidah yang tekan ke langit-langit. Jim, ja. Irrajim, bukan irrajim ya. Gitu ya. Jadi itu secara mahroz gitu. Jadi tertutup karena dia mantul, karena dia qalqalah mantul. Kembali ke An-Nas. Qul ya. Qul nah, jangan main kan jawabnya. Qul Qul a'udzu. Qul a'udzu za ya. Za. Jadi si za itu harus
lidahnya keluar, ya, sa, za, zo, ya, selalu diingat-ingat ya. Jadi ada teman-temannya gitu kan, ada teman-teman, ada huruf-huruf yang semakhraj 3, ya, diingat sa, sa. Nah, kalau disebutkan sa kan, kalau sa ya itu mah sin tuh kan, sa. Nah, sa masin gitu kan, maka sa. Nah, acuan daripada huruf za itu ke sa. Zo juga kan 3. Kalau dulu kan zo, bukan zo tapi zo. Sa, za, zo. Sa, za, zo. Itu kan lidahnya tetap keluar, ya, bukan zo tapi zo. Itu secara makhraj. Kan semakhraj. Kita udah pernah kan disampaikan sifat yang sama. Sa sama harus dengan sa, za, zo. Ya, yang to, zo. Ya, bukan to, zo, to, zo. Nah, itu kan semakhraj ya. Jadi za. Qul a'udzu. Wa qul a'udzu. Nah, itu kan za itu tuh maka. Nah, kalau za kan sa, za, so. Secara makhraj adalah dia ujung lidah bertemu dengan gigi seri bagian bawahnya. Gitu kan. Nah, itu kan sama makhraj itu. Nah, jadi jangan sama antara zo dengan zai. Za. Zo itu zo. Lidahnya mengacu ke sa. Sa, za, zo. Nah, ini a'udzu. Qul a'udzu birabbin. Nah, ini yang harus konsistennya ya. Digunanya itu kita mulailah konsisten. Ya. Kalau baca sendiri ya gitu kan. Biarkan yang lain tidak, kita mah ada ingin, karena perintahnya juga hak wal mustahaknya gitu. Ini kembali ke wal mustahaknya hukum ya gitu kan. Gitu. Jadi mengacu juga ke al-khaisum, harus ada tahanan dengung hidung ya, supaya dia main. Jadi kalau tidak ada khaisumnya ya qul a'udzu birabbin kan nggak bisa. Cuma ya bin, nah, dengan ukuran 3, maka diukur karena harokat itu gerakan. Jadi ada yang harus digerakkan agar akurat gitu. Kalau nggak digerakkan, nggak ada yang ukuran, ya nggak akan akurat gitu. Kecuali kalau kita sudah tahun-tahun gitu kan konsisten dengungnya, bisa pakai feeling juga, nah, gitu. Agar tangan kita itu jadi juga ikut nanti akan berbicara sebagai saksi. Saya nanti pada di alam dunia menjadi saksi untuk menghitung harokatnya kan, agak membantu juga gitu kan. Qul a'udzu birabbin malikin. Nah, jadi iya tangan pun sama-sama menyaksikan istilah. Ya kan bisa gitu kan. Ya kalau sholat kan kita sudah ke feeling kan. Kalau qul a'udzu birabbin udah feeling juga, kalau udah sering mah gitu. Kalau kita dalam tahap belajar ya, gitu. Dalam tahap belajar kan kita tetap harus pakai ukuran ya. Kalau kondisi kita sholat ya nggak pakai pun nggak masalah gitu. Yang penting kita sudah biasa gitu kan. Semacam kita belajar gitar kan awalnya kan kunjungnya gitu, lihat gitu kan. Tapi kalau udah belajar mah ya lepas tangan juga bisa. Ya, luar kepala gitu kan. Padahal juga kan pengantin baru nggak bisa lepas tangan gitu kan. Lama kan bisa lepas tangan gitu kan. Jadi kalau sudah kebiasaan ya kita juga bisa tanpa diukur. Tapi karena harokat itu artinya gerakan, harus ada yang digerakkan sebagai barometernya gitu kan, agar akurat gitu kan. Qul a'udzu birabbin nas. Kalau para qiraat kan 3 ya, 2 ke 3 boleh ya. Nah, ini bisa 2 bisa 3 ya. Nah, di sebelah kan 3 aja lah yang lebih enak gitu kan. Kalau di konsisten ya, gitu 3 aja supaya ada gitu kan dengungnya gitu kan. Kedua ke 3 juga kayaknya masih bisa gitu. Yang penting tahan. Sebetulnya satu juga nggak masalah. Qul a'udzu birabbin nas gitu kan. Nggak masalah sih.
dan tidak berdosa itu. Cuman kalau kita ya kembali kepada perintah Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana cara bacanya? Ya tahan agar nilainya mungkin 100 gitu kan. Itu kan 10 lah gitu kan, bukan 100. 10 aja sama kan. Wal hasanu bi asyi amsaliyah. Satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Kalau bacanya itu fasih gitu kan. Yang sifat satu huruf itu kan memiliki 6 kan? Memiliki 6, 5 sampai 6. 7 itu huruf ro. Yang 7 sifat itu hanya huruf ro saja. Ya apakah itu jahar, syiddah gitu kan. Hamas gitu kan. Infitah, ismat gitu kan, istilah itu kan huruf sifat-sifat itu ya setiap huruf itu memiliki minimal 5 sampai 7 lah gitu kan, 7 sifat. Itu harus masuk syidahnya, hamasnya gitu kan. Nah, agar sempurna lah wal hasanu bi amsaliyah itu satu huruf mendapatkan 10 pahala itu sempurna gitu kan. Sampai juga mengikuti kepala dengungnya pun ikuti aja gitu. Wow, itu bukan hak. Ya. Kalau belajar kita hamas syiddah itu mah hak, Pak. Wajib gitu kan, itu mah wajib harus dikuasai. Karena kita bukan orang Arab, jadi kita nggak belajar kan. Orang Arab ada biasa kan. Karena di Arab itu kan yang pokok utama lafal kan. Karena supaya bentes gitu ucapan tentang ngosong gitu. Karena kan bahasa Arab harus jelas kan. Kalau nggak jelas beda makna gitu kan. Kalau kita kan Indonesia kan yang diawali bukan kita belajar pengucapan kan. Belajar izhar, idgham, iqlab, ifa kan gitu yang kita pernah belajar dari dulu kan. Bahasa saya pribadi kan baru-baru ini kita ternyata kita ketinggalan untuk belajar pengucapan secara fasih itu makhraj dan sifatnya gitu kan. Gitu. Ya akhirnya ya kita kekurangan pelafalannya gitu kan, harus belajar lagi sekarang. Kenapa? Za-nya, ka-nya kan, yang ka itu kan baru-baru sekarang daya juga kan, dari dulu mah enggak gitu kan. Jadi ya kalau dari Timur Tengah kan Arab ya dari dulu sudah begitu. Oh kita si Oma juga nyanyi tanya hamas tak ya pelek ya si Oma kan so udah hamas betul pelek ya gentak tak dan enak kedengarannya penyanyi sudah hamas Pak taknya itu kenapa ya siapa dengarkannya pelek ya tak enggak tak enggak tak ayat ada desisnya gitu ayat hamasnya gitu masa kita belajar lah gitu kan jadi gini Ustaz itu dari Arabnya begitu ya aslinya begitu dari Arab begitu sampai di Indonesia disesuaikan dengan lidah orang Indonesia gitu ya kan disesuaikan lidah karena kita tidak mengacu ke Arab gitu kan. Coba kalau mengacu ke Arab dari dulu udah pada pinter Pak Sobat. Anak sekarang anak TK udah pada pinter kan. Dulu nggak ada, saya juga SMP bisa ngaji. Kenapa? Karena bukan isim ikro kita mah. Eja, alif, ba, be, sin, j, r, bis, mim, alif, lam, beliat gitu. Kalau bisa aja udah nanti kita ngomong huruf. Kan sekarang anak-anak kecil udah pinter dengan sistem ikro. Sistem ikro itu ke Indonesia tahun 90 Pak. Tahun 90 munculnya ke Indonesia itu. Yang paling pertama ke Kalimantan. Jadi kita kan dulu kan metode ya metode SAS, metode apa gitu kan. Macam-macam metode gitu kan. Ya sekarang kan sudah mulai metode ikro dengan lagi tidak ada ya abana ya lagi dikembangkan. Yang penting sistem baca aja. Gitu. Karena Nabi kan Rasul kan ikro baca. Nah, karena bukan dibaca, disebutkan huruf-hurufnya. Jadi ya akhirnya kita hanya mengenal hurufnya gitu. Pelafalan ya. Oke, kembali ke surat An-Nas. Tadi di ayat yang pertama yang harus konsisten dengan ketukan 3 adalah birabbin 3 ya. 3 masuk ke itu sudah ke 4 lah. Birabbin nas gitu, supaya lebih sempurna lah ketiga ya. Ini tulisan merahnya maksudnya apa? Hah?
tulisan merah ini maksudnya. Ya merah itu menandakan tuh dengung gitu kan. Nah, di sini kalau Quran ini juga ada merah tuh dengung ya, hati-hati gitu kan. Hati-hati jangan ditabrak, Pak. Itu. Rob juga ada ya, menandakan hati-hati ya. Kalau itu mah hanya Indonesia saja. Kalau Arab mah nggak ada. Ya. Kalau di Arab mah tidak ada warna-warni. Kita aja Indonesia supaya mempermudah bagi yang awam gitu kan, di awam ya. Ada rob yang dikasih merah gitu. Ya warning itu bahasa yang kalimat-kalimat yang harus hati-hati gitu kan. Kalau di jalan ada merah hati-hati harus berhenti gitu main. Jadi hati-hati ya, itu hanya tanda aja tidak. Yang ayat kedua Malikin nas kan, jadi Malikin, nah itu Malikin, nah itu diperhatikan konsistennya dengungnya ya. Malikin sampai kita ya huruf-huruf ya, Maliki ya, harus ada desis tetap ya, Malikin nas ya itu, jadi nas ya itu panjang tetap berarti disukun. Yang harus kita konsistenkan adalah di Malikin nas ilahin nas ya, mil ya ifa kan, mil syarril wasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, jadi karena di sini tadi penekanannya di al-khaisum ya, dihukum nun bertasdid adalah gunnah, maka bacanya harus ditahan dengan ketukan 3 ya, 3 saja ya, 2 sampai 3 pun boleh ya. Jadi 3 aja, pas ke na-nya itu baru keempatnya huruf yang lain. Ya, coba sama bareng-bareng di ayat yang pertama. 1 2 3. Qul a'udzu birabbin nas. Lanjut. Malikin nas. Terus lanjut. Ilahin nas. Lanjut. Min syarril waswasil khannas. Ulangi lagi. Min syarril waswasil khannas. Kan masih ada yang ya sama ini di ayat yang keempat ya. Coba samakan suaranya. 1 2 3. Min syarril waswasil khannas. Oke, bagus. Lanjut. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ulangi, belum nasan belum tahan. 1 2 3. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Lanjut. Konsistenkan di huruf gunnah musyaddadah. Juga ini kelompoknya masuk makhraj secara al-khaisum ya, jadi ingat bahwa nun yang bertasdid harus ditahan ya. Kalau jinnati itu sama 3 sama ya, sama ya. Nah, nun ya, nun yang bertasdid itu harus ditahan ya dengan hukum gunnah musyaddadah, dengung dengan kanan diukur dengan 3 ketukan ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya. Di
di ayat yang keempat yang min. Nah ini yang ya, karena kalau kita menghafal huruf ikhfa itu lumayan banyak gitu kan. Jadi ya kita menghafal yang sedikit yang tidak berdengung. Yang huruf izhar ada 6 kan? Alif, ha, kho, ain, gin, ha. Alif, ha, kho, ain, gin, ha. Itu harus dihafal di luar kepala. Tambah lam ro. Lam ro. Maksudnya itu idgham biguna idgham biguna idgham bila guna atau idgham bighairi guna sama dengan izhar, huruf yang tidak ditahan. Jadi jumlahnya izhar adalah 6 dan idgham bila guna 2 lam ro. Nah itu huruf-huruf yang tidak ditahan. Di huruf hijaiyah 28 diambil 8 izhar sama idgham bila guna, sisanya 20 itu yang dengung. Jadi banyak yang berdengung. Nah, siapkan napas. Kalau napasnya pendek ya haheho gena. Ya, gitu. Ini ada berlatih napas. Tahan, tarik, tarik 4. Ya, tahan 2, buang 16. Sebanyak-banyaknya itu latihan napas. Ya, dan bukan karena napas panjang, bukan. Nah, gitu. Bisa menahan dan bisa bersifat tidak boros, ngirit lah. Kita mah nggak bisa kalau nggak mah mobil habis ya cepat atau coba kalau kita panjang mah a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarril waswasil khannasil ladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Latihan kita tidak bukan panjang karena nahan itu, belajar nahan supaya dengungnya. Kalau ini makanya kebanyakan karena nggak bisa pulang ke dunia bisa kan bukan lari kan lumayan ya tetap aja tarik 2 tahan buang itu juga ada pelatih. Tanpa dilatih ya tidak akan bisa. Jadi perlu latihan gitu, agar makhrajnya pas ya, terus dengungnya ada ya, karena perintahnya berikanlah hak dan maul mustahaknya, agar apa yang kita baca itu memberikan nilai pahala buat kita dan memberikan keberkahan buat kita. Karena Al-Quran dibaca kan jelas kan, kita anzalna ilaika mubarakah. Al-Quran turunkan kepadamu penuh dengan keberkahan. Surat ayat 29. Jadi mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Quran dengan sempurna, bacaan tartil, makhrajnya sifatnya masuk, maka insya Allah kita mendapatkan ajron kabiro, jadi pahala yang sangat besar karena bacaan kita sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Kan di waktu kita sudah masuk ke Al-Qaisum akhir, nanti beres kita sebelum masuk kepada wal mustahab kita review lagi ya tentang jauh hurufnya bagaimana tuh sampai melotok gitu kan, nggak perlu ditulis, nggak perlu dihafal, lama-lama diulang-ulang ya insya Allah. Jadi tanpa dihafal pun maka akan hafal ya. Terutama nanti di masuk al-halqu ya, yang pembagian yang 3 ya, aqsal halqi, wastal halqi, adnal halqi. Nah, alif, ha di bawah, bukan, yang tengah ha ain dan kha di atasnya. Terus tulisan huruf lisan ya yang 18. Nah, itu terus
sambil kita pastikan sambil kita nanti minggu depan kita masuk ke Al-Falaq gitu kan. Apakah Al-Falaq sebagai hanya murojaah saja gitu. Kebetulan di sini ada kaitan antara materi Al-Faizum dengan guna, ya sudahlah di Anas kita bahas saja gitu kan. Nanti minggu depan kita murojaah di Al-Falaq, terus minggu depan terus sampai di apa yang kita sering baca di sholat sendirian, baik sholat wajib kalau pada saat sendiri tidak berjamaah, atau mungkin pada sholat sendiri, sholat sunnah, sholat duha, atau sholat apa, ya apa yang kita baca itu sudah betul-betul fasih, jangan sampai athim, ya dosa, jadi ingin pahala yang besar, ajrun katsira. Itu yang perlu disampaikan pada malam ini, ya mudah-mudahan kita semuanya yang kumpul di sini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya malapetaka. Ya, sekarang zaman fitnah, ya. Fitnah belum fitnah dajjal, ya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama tutup dengan istighfar, hamdalah dan kifarat doa. Astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.